Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 5 dari sumber Anda, Win Every Argument. Isinya soal sesuatu yang kelihatannya sepele tapi krusial banget, mendengarkan. Betul. Bukan cuma dengar aja, tapi benar-benar nyimak. Seringkali kita lupa ya, kita bahas kenapa ini penting dalam berargumen. Iya, penting banget. Mungkin Anda mikir, ya saya udah dengerin lah, tapi apa iya beneran nyerap maksudnya? Atau cuma nunggu giliran ngomong aja? Nah, itu pertanyaannya. Misi kita hari ini nih, menggali inti bab 5 ini. Kenapa listening itu bisa jadi senjata rahasia? Kita mulai dari contoh yang nancep banget ya. Boleh, contoh yang mana nih? Ingat debat Presiden AS tahun 92, momennya George H.W. Bush itu loh. Oh, yang dia lihat jam tangan? Iya, pas banget ada penanya dari audiens lagi ngomong. Kesannya gimana coba? Kayak nggak tertarik, nggak peduli gitu. Jauh banget kesannya ya. Kontras banget sama Bill Clinton. Dia malah maju, natap penanyanya bener-bener dengerin, kelihatan empatinya. Kelihatan banget bedanya. Dan itu langsung nunjukin inti perbedaan yang dibahas di sumber Anda itu kan? Perbedaan apa tuh? Antara hearing sama listening. Hearing itu ya fisik aja. Telinga nangkap suara. Pasif. Oke, Kalau paham. listening itu proses kognitif, aktif, sadar. Kayak Anda dengar suara mobil di jalan. Itu hearing. Tapi pas ada suara decit ban kencang dekat Anda langsung noleh, waspada, mikir ini kenapa? Nah, itu listening, Anda lagi proses informasi. Paham. Jadi bukan cuma soal sopan santun aja ya, tapi kerja otak beneran. Tepat. Terus kenapa ini penting banget, krusial gitu dalam argumen? Sumber Anda kan menekanin ini. Karena gini, banyak orang itu datang ke diskusi atau debat, udah bawa koncekan di kepala. Poin-poin yang mau disampaikan. Udah siap tempur gitu ya? Iya. Akibatnya, pas ada kritik atau komentar baru dari lawan bicara, mereka nggak nangkep. Atau nggak mau nangkep. Jadi argumennya kaku. Nggak adaptif jadinya ya? Persis. Mereka dengerin sambil nunggu giliran ngomong, bukan dengerin buat paham. Beda tuh. Oke. Lantas, gimana listening ini jadi keuntungan strategis? Sumber Anda menyebut critical listening. Mendengarkan secara kritis. Kritis gimana tuh maksudnya? Nyari-nyari salah? Bukan gitu. Lebih kedengerin bener-bener buat ngevaluasi argumen lawan. Valid nggak? Masuk akal nggak? Manfaat paling jelasnya, Anda bisa nangkap kalau lawan bicara ngomongnya nggak bener. Ada klaim salah, data ngaco, atau bahkan bohong. Wow! Kalau Anda bisa tunjukin itu pakai fakta, wah, kredibilitas dia langsung jatuh di mata audiens. Tapi itu cuma bisa kalau Anda nyimak beneran. Masuk akal banget. Oke, itu strateginya. Sekarang tips praktisnya dong. Gimana caranya biar kita lebih jago dengerin? Menurut sumber Anda gitu. Ada beberapa nih, dan ini beneran bisa dilakuin. Pertama, jernihkan pikiran. Ini kelihatannya gampang, tapi susah. Jauhin HP, tutup laptop kalau orang lain ngomong. Jangan ngelamun juga ya. Iya. Jangan mikirin mau jawab apa nanti. Fokus aja dulu sama yang ngomong. Tunjukin kalau Anda hadir. Ingat Bush tadi. Jangan sampai kayak gitu. Oke, jernihkan pikiran. Ada lagi? Kedua, buat catatan. Ini nggak cuma buat anak sekolah loh. Oh ya? Buat apa emang? Mencatat itu maksa kita fokus. Dan bantu ingat poin penting. Atau bahkan nangkap hal kecil yang mungkin lawan bicara miss. Yang bisa Anda angkat nanti. Sumber Anda nyebutin Richard Branson, Bill Gates. Mereka tuh rajin nyatet. Studi ke siswa aja nunjukin ini ningkatin perhatian. Menarik. Alat bantu fokus berarti ya. Jadi ada critical listening buat strategi. Tapi kayaknya ada sisi lain juga ya soal mendengarkan ini. Betul. Ada juga empathetic listening. Mendengarkan secara empatik. Empatik. Maksudnya, ini soal nyoba paham perspektif lawan bicara, perasaan mereka. Meskipun Anda nggak setuju, Tujuannya apa tuh? audiens itu mau di debat gede atau rapat kecil, bakal lebih nerima argumen Anda kalau mereka ngerasa didengerin, ngerasa dipahami. Ini kayak bangun jembatan, bukan tembok. Butuh sabar, konsentrasi, disiplin. Kayak kata Stephen Covey yang dikutip tuh, kerjaan paling berat itu justru di pendengar, bukan pembicara. Jelas banget sih dari bab 5 ini. Mendengarkan itu bukan pasif. Bukan formalitas doang, Iya, ini skill aktif, kerja keras malahan. tapi strategis dan fundamental banget ya. Buat komunikasi efektif, apalagi argumen. Intinya memahami, bukan nunggu jeda buat nyala. Betul! Dan mungkin intinya lagi nih,
Mendengarkan secara aktif itu nggak cuma bikin argumen Anda lebih kuat, karena responsnya jadi relevan. Tapi seringkali justru bisa mengubah arah percakapan itu sendiri. Bisa nemu jalan tengah, solusi baru, yang nggak bakal ketemu kalau semua cuma siaran. Wah, iya juga ya. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan deh. Waktu diskusi penting terakhir Anda, berapa persen sih energi Anda dipakai buat beneran paham lawan bicara? Dibandingin sama energi buat nyiapin jawaban atau sanggahan Anda berikutnya. Pertanyaan bagus tuh. Coba aja geser sedikit fokusnya ke arah pemahaman. Mungkin hasilnya bakal beda banget di kesempatan berikutnya.